Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Ananda dengan NIM 21070506061. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses instalasi Laravel versi 10. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dan pengembangan aplikasi web dan mobile. Sebelum kita memulai proses instalasi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Laravel 10 ini. Nah, jadi Laravel 10 merupakan versi terbaru dari framework PHP yang paling populer. Dirilis pada 14 Februari 2023, framework Laravel ini dikembangkan oleh Tyler Otwell. Sebelum membuat proyek Laravel pertama kita harus memastikan bahwa komputer kita telah menginstal PHP dan Composer. PHP di sini kita menggunakan ExamPP. Baik, langsung saja kita ke browser yang kita punya. Di sini kita menggunakan Google Chrome. Selanjutnya kita langsung menuju ke situs Laravel official, yaitu laravel.com. Kita enter. Kemudian di sini langsung kita klik documentation. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, maka kita akan menemukan tata cara melakukan instalasi Laravel di komputer kita. Jadi, di sini dikatakan bahwa kita perlu menginstal PHP dan Composer. Oke, let's go. Kita langsung ke proses instalasi PHP. Di sini kita langsung ketik. Ini, lalu kita enter. Kemudian di sini kita pilih other version. Baik, saya sangat merekomendasikan untuk menginstal versi terbaru dari ExamPP karena Laravel 10 mendukung versi terbaru dari PHP ExamPP ini, yaitu versi 8.2.4. Langsung saja kita klik download. Oke, jika tidak terinstall secara otomatis, maka kita langsung klik di sini, klik here. Dan kita pilih download latest version. Kita tunggu. Nah, maka dia akan terdownload. Untuk melihat progres download, kita langsung Ctrl J. Maka dia sedang melakukan proses instalasi. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, setelah proses instalasi selesai, kita langsung klik Show in Folder. Kemudian kita double klik. Lalu kita pilih Yes untuk merunning filenya. Kita tunggu. Kita pilih OK. Kemudian kita next aja. Kita next. Kita next. Nah, di sini kita tidak bisa lanjut ke step berikutnya karena komputer ini sudah menginstal ExamPP dengan nama file ExamPP ini. Jadi dia tidak perlu kita install 2 kali. Tetapi jika belum, kita dapat next sampai prosesnya selesai dan instalasi sukses. Jadi kita cancel. Oke, selanjutnya kita kembali ke Laravel ini, tapi kita tutup dulu. Oke, dan hal berikutnya yang harus kita install adalah Composer. Nah, caranya kita tinggal klik Composer di sini. Kemudian kita pilih download. Kemudian kita klik Composer Setup. Kita klik, maka dia akan terdownload. Oke, setelah itu kita lihat di Ctrl J. Nah, sudah terinstall, langsung saja kita show in the folder. Kemudian kita double klik untuk proses running. Kita pilih install for all user. Kita pilih yes, kemudian kita next aja. Next, kita pastikan bahwa filenya ini sudah tersimpan di file ExamPP. Kita next, kemudian kita klik install. Di sini juga saya sudah menginstal Composer, jadi kita tidak perlu menginstalnya lagi. Tetapi jika belum terinstall, maka klik install dan tunggu sampai proses instalasi selesai dan sukses. Oke, kita tutup.
Dan setelah terinstall dan selesai, kita bisa mengeceknya di command prompt. Langsung saja kita ke cmd. Dan kemudian kita ketikkan composer. Kemudian kita enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka file composer telah benar dan telah terinstall dengan baik. Oke, kita tutup dulu. Kemudian kita kembali ke situs Laravel. Ini kita back. Oke, langkah selanjutnya kita harus menjalankan perintah ini, di mana perintah ini bertujuan atau digunakan untuk menginstal Laravel. Jadi langsung kita copy. Nah, kita langsung ke drive C. Kemudian kita pilih file exampp, kemudian kita pilih file htdocs. Kemudian kita klik kanan di sini, lalu kita buka di terminal. Nah, jadi sebenarnya ada dua option. Kita bisa menggunakan Windows PowerShell atau menggunakan CMD. Di sini kita udah menggunakan PowerShell. Baik, sebelum kita mempaste file tersebut, kita harus memastikan bahwa Apache dan SQL telah diaktifkan. Langsung saja kita ke exampp control panel, enter, lalu kita start pada bagian Apache dan MySQL. Setelah kita pastikan mereka berjalan dengan baik, baru kita pastikan perintah yang tadi kita copy. Oke. Jadi, di sini kita akan membuat proyek Laravel baru dengan nama example apps. Berarti, example apps ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Di sini saya nggak mau menggunakan nama example apps, tapi akan saya ganti menjadi tugas 1 Laravel. Kemudian kita enter. Nah, proses pembuatannya akan berlangsung sedikit lama, dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, setelah proses instalasinya selesai dan ada kata successfully, maka folder tersebut berhasil kita buat. Oke, kita bisa mengakses file yang telah kita buat tadi. Caranya, kita tinggal ketikkan cd, kemudian nama file yang kita buat tadi yaitu tugas 1 Laravel. Kemudian kita enter. Nah, maka kita sudah masuk ke dalam direktori tugas Laravel 1. Lalu kita kembali ke website Laravel. Nah, kemudian kita akan menjalankan PHP Artisan Serve. Perintah PHP Artisan Serve ini bertujuan agar servernya dapat berjalan dan kita bisa mengakses. Oke, kita copy. Kemudian kita kembali. Kemudian kita Ctrl+V, lalu kita enter. Nah, maka servernya udah jalan. Baik, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita bisa melihat bahwa ia telah berjalan dengan baik. Nah, kita kembali ke sini. Maka file yang tadinya tugas 1 Laravel sudah ada, kita klik. Nah, dan ini adalah folder kodenya. Untuk membuka folder kode ini, kita bisa membukanya melalui Microsoft Visual Code. Nah, jika kita belum menginstal Microsoft Visual Studio Code-nya, kita dapat menginstal melalui, kita ketik aja Visual Studio Code.
enter. Kemudian kita klik di sini, lalu kita pilih download. Nah, karena saya sudah menginstal Visual Studio Code, jadi kita tidak perlu menginstalnya lagi. Nah, untuk membuka Visual Studio Code, tinggal kita enter. Dan kita drop file yang ingin kita buka di Visual Studio Code. Tinggal begini aja. Tolong jalan. Kita tunggu. Maka setelah kita tunggu tadi, maka sudah terbuka tugas Laravel satunya. Untuk pemahaman awal penggunaan Laravel, setelah berhasil kita membuat project baru, coba kita silahkan buka kembali link yang sudah kita buat tadi. Kita lanjutkan dulu. Nah, kita akses. Kita Ctrl C. Nah, kemudian di atas ini kita tambahkan salam. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul tampilan not found. Artinya URL yang diakses tidak ditemukan. Untuk menjadikan jika URL tadi bisa diakses, caranya adalah dengan cara mengedit file, routers, kemudian web PHP. Langsung saja kita buka Visual Studio Code, kita ke routers, kemudian pilih web PHP. Kemudian di bagian ini kita tambahkan salam. Kita Ctrl S. Kita copy. Kemudian kita kembali, lalu kita tambahkan salam dan kita renew. Maka dia akan muncul. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat model and migration. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu melakukan konfigurasi koneksi database pada project Laravel yang telah kita buat sebelumnya, yaitu dengan cara kita cari terlebih dahulu file env. Kita klik, kemudian pada bagian ini kita lakukan perubahan, di mana pada DB database ini kita isikan dia dengan nama database yang nantinya akan kita buat menggunakan tools phpMyAdmin. Jadi di sini kita ubah dulu, yaitu menjadi DB kantor. Selanjutnya untuk username kita tetap menggunakan root. Kenapa kita menggunakan root? Karena root merupakan username default dari MySQL. Sementara untuk DB password tetap kita kosongkan saja. Berikutnya dengan menggunakan example kita aktifkan MySQL menjadi start. Kita lihat MySQL sudah start dan sudah running. Oke, selanjutnya kita buka link localhost menggunakan browser apapun. Di sini kita menggunakan Chrome. Kita ketikkan localhost phpMyAdmin, kemudian kita enter. Maka sudah terbuka, kemudian kita klik database, kemudian kita buat database baru bernama DB kantor, sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian kita klik. Oke, database berhasil dibuat. Saat ini, database DB kantor masih kosong. Nah, selanjutnya kita ke langkah kedua, yaitu kita akan membuat model dan migration. Pertama, dalam project Laravel sebelumnya yang telah kita buat, kita ketikkan suatu perintah pada terminal Visual Studio Code yang berguna untuk membuat model baru bernama pegawai dan file migration-nya. Caranya kita buka terminalnya. Oke, kemudian kita ketikkan php artisan
make model pegawai min M. Kemudian kita enter. Oke, apabila berhasil menjalankan perintah tersebut, dalam project akan ditambahkan dua file baru, yaitu pada migration, yaitu create pegawai, dan pada models, yaitu pegawai itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan merubah, di mana kita akan menambahkan tabel-tabel. Nah, langsung saja, ini kita copy saja, enter, tambahkan di sini. Nah, untuk tipe datanya kita ganti menjadi string. Kemudian di sini kita buat yang pertama itu nama. Kemudian di sini kita ubah menjadi nick. Kita tambah lagi. Dan di sini kita tambah menjadi dan di sini kita tambah lagi menjadi umur. Yang terakhir kita tambahkan yaitu alamat. Untuk tipe data alamat, karena biasa alamat itu panjang, maka kita ubah dia dari string menjadi teks. Oke, selanjutnya jangan lupa kita Ctrl S. Di sini juga kita jangan lupa Ctrl S tadi. Oke, di sini kita Ctrl S lagi. Oke, selanjutnya kita ubah di sini, di bagian pegawai ini, kita tambahkan protect, selanjutnya kita tambahkan namanya sesuai yang sudah kita buat tadi, itu nama, kemudian name, kemudian image, kemudian jurusan, kemudian umur, kemudian yang terakhir alamat. Dan di sini jangan lupa kita letakkan titik koma, kemudian kita Ctrl S. Oke, jadi penjelasan dari kode ini adalah penambahan kode tersebut merupakan konfigurasi mesh agreement pada model agar field yang sebelumnya telah kita buat tadi dapat dimanipulasi, baik itu dilakukan insert, update, delete, dan lain-lain. Datanya ke dalam database. Pada code dibuatkan properti dengan nama field label yang diset protect di dalamnya, ditambahkan field yang sebelumnya telah dibuat dalam file migration. Oke, langkah terakhir yaitu kita menjalankan migrate. Langkah terakhir, lakukan proses migrate pada project Laravel agar field-field yang telah kita buat tadi di file migration akan di-generate menjadi tabel di dalam database MySQL. Caranya kita ketikkan perintah php artisan migrate. Kemudian kita enter. Oke. Apabila prosesnya berhasil dilakukan, maka pada database akan ditambahkan tabel dan field-field yang sesuai yang udah dibuat di migration tadi. Baik, selanjutnya
Kita coba buka. Kita pilih DB kantor, maka sudah ada tabel-tabelnya. Nah, ini adalah merupakan tabel-tabel yang kita buat tadi. Setelah kita berhasil membuat model bernama pegawai, selanjutnya sebagai latihan dan contoh, kita akan membuat dua model lainnya. Prosesnya sama saja, hanya saja nanti pada bagian nama model dan pada bagian atributnya itu kita bedakan atau kita sesuaikan saja. Langsung saja kita buat modelnya. Oke, setelah berhasil, maka dia akan muncul seperti yang tadi. Langsung saja kita ubah. Oke, langsung saja kita jalankan. Setelah selesai, kita jalankan perintah migrate. Oke, kita kembali. Nah, strukturnya kita bisa lihat, maka udah ada nama, kode, dan image. Selanjutnya kita akan buat satu lagi dengan nama ini kita ambil aja di atas. Kantor. Kemudian kita enter. Oke, langsung saja kita lakukan pengeditan. Ini kita samakan saja. Baik, selanjutnya kita akan langsung jalankan PHP Artisan Migrate. Enter. Oke, setelah itu kita kembali. Kita refresh. Maka sudah ada model kantor. Kita lihat strukturnya. Nah, maka yang kita input tadi atributnya sudah ada. Baik, sekian video saya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.